Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat sore hari ini. Segala kebaikannya kembali menyatukan kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, sucikan kuduskan kami dalam acara Jumpa Mini Ministry sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhanlah yang urapi semua hamba-hamba yang berbagian dalam pelayanan. Dalam nama Yesus Kristus kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih semuanya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Bagaimana tema pada saat sore hari ini? Memilih kita dipilih dari kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskan, bawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat. Terimalah kemuliaan dan hormat. Kami, pujian kami, kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, bahkan sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih oleh Tuhan.
Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan. Aku bersyukur padamu atas Pak Derikson nggak kedengaran ya? Dengar. Musiknya doang yang kedengaran. Silakan Pak Endra Winata pimpin doa pembukaan. Oke, kita doa ya.
Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan Engkau berkati kami pada sore hari ini menjelang malam. Tuhan, Engkau berkati, urapi kami, biar kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau berkati ya Bapa. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi, berkati mereka hamba-Mu ya Bapa. Dan segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat ini mengganggunya, membatakan, hancurkan dalam Yesus. Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Johannes Sumarmo. Ya, selamat ulang tahun juga pada saat hari ini yang ke-54 tahun ya. Yang ke-27 kali 2. 27 kali 2. Kita sambut dengan pujian. Tertindih dengan beban berat, dosa manusia menjerat. Siapa mau tolong waktu susah dan angkat dari lumpur dosa. Ya jamaah, ya jamaah, segenap hidupku dan damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus ku jadi baru. Tertindih dengan tertindih dengan beban berat, dosa manusia menjerat. Siapa mau tolong waktu susah dan angkat dari lumpur dosa. Ya Jamal Nabiluku, ya Jamal Nabiluku dan di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus damai ku jadi panas. Ya damai, ya damai, oh sekarang hidupku dan damai di hatiku. Semua tak berubah
Ya, silakan Bapak Yohanes Sumarmo. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini kembali kami datang padamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur oleh karena kemurahan-Mu pada sore ini. Kami kembali dan kalau sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus tolong kami supaya apa yang hamba-Mu sampaikan itu berasal dari pimpinan Roh Kudus, sehingga dapat memberkati yang mendengar, juga memberkati hamba-Mu, dan Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk mengerti, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Komingban untuk yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan firman pada sore hari ini dengan judul Tuhan yang memilih aku. Tuhan Yesus yang memilih aku. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, seharusnya menyadari bahwa menjadi pilihan Tuhan, menjadi anak Tuhan, itu karena Tuhan yang memilih kita. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak menjadi orang Kristen? Nah, ini pendahuluan saya. Bagaimana mereka yang tidak menjadi orang yang percaya? Itu Tuhan tahu. Karena siapa yang mau menerima, siapa yang menolak dengan pemberitaan Injil, itu Tuhan tahu. Pada waktu saya baru jadi orang Kristen, itu menjadi suatu pertanyaan saya. Ya, kalau saya dipilih oleh Tuhan, bagaimana dengan orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan? Apakah mereka tidak dipilih Tuhan? Oh, bukan tidak dipilih oleh Tuhan. Tuhan tahu siapa yang akan menerima dan siapa yang akan menolak. Dan Tuhan tetap adalah Tuhan yang adil. Tuhan itu tidak bisa diprotes, saudara ya, karena Dia adalah pencipta dan pemilik. Nah, kita menyadari bahwa kalau kita dipilih oleh Tuhan, itu masing-masing kita dengan hanya Tuhan yang berbeda-beda. Ada yang menjadi orang yang percaya karena pasangan hidup, karena doa disembuhkan, juga karena mungkin diajak teman ke gereja, sehingga mereka menerima Tuhan. Nah, ini bermacam-macam cara untuk menjadi orang yang percaya, atau juga turunan karena sudah menjadi orang tuanya sudah jadi orang percaya, otomatis anaknya menjadi orang Kristen. Ya, ini pembukaan saya yang akan saya sampaikan. Dan sebelum saya menjadi orang Kristen, sebelum Tuhan memilih saya itu bukan termasuk orang yang baik-baik sebenarnya ya. Ya, kalau orang bilang apakah ada kedamaian sebelum menjadi orang Kristen? Apakah ada ketenangan? Menurut saya, ya, walaupun saya dulu tidak menganut atau percaya sama Tuhan Yesus, saya menjalankan ibadah saya setiap hari. Saya pun juga percaya saya bisa masuk surga, walaupun doanya ditimbang, karena saya orangnya itu pede, perbuatan baik dan perbuatan jahat yang saya lakukan sepertinya lebih banyak berbuat baik. Nah, itu saya dulu ya. Dan saya waktu belum menjadi orang Kristen, saya dilahirkan dari keluarga Muslim. Saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana, sehingga pada waktu kecil saya sudah bekerja, mengembalakan kambing, ya kambing sendiri sih ya, ya walaupun tidak banyak.
Terus saya sekolah SD kelas 6. Orang tua saya apakah masih mau meneruskan di SMP, karena saya ini nggak pinter, saudara ya. Jadi saya tidak mau sekolah, saya tidak mau meneruskan SMP. Jadi saya akhirnya ya sudah kerja ke sana kemari, dan sesaat kakak ipar saya mengajak saya kerja di tempatnya orang Kristen. Mau kerja di sini, di tempat sate gulai kambing. Saya mau. Oke, bekerjalah di situ saya. Umur saya masih relatif sangat muda sekali. Sebenarnya belum pantas saya untuk bekerja. Karena prosesi itu sekitar 13 tahun ya. 13 tahun saya sudah bekerja. Dan setelah saya bekerja di situ, tidak lama kemudian, mungkin hanya 4 bulan, karena ada tawaran lagi kerja di toko. Kayaknya di toko itu lebih senang kerjanya. Akhirnya saya pindah ke toko. Setelah pindah kerja di toko karena pergaulan, dan akhirnya saya keluar dari toko itu, ya, pergaulan yang tidak baik. Dan setelah saya keluar dari toko itu, saya pergi ke jauh dari kabupaten saya. Dari sisi saya keluar, jadi saya itu hutan. Setelah saya merasa di situ, saya juga tidak tahu. Saya bekerja di situ, diajak teman, akhirnya saya pulang lagi ke kampung halaman di Ngawi, Jawa Timur. Dan setelah itu saya kembali lagi, diajak lagi ke kerja di tempatnya orang yang sudah percaya sama Yesus. Nah, setelah saya bekerja di situ, baru ada cerita tentang Tuhan Yesus kepada saya. Setiap hari kamu ibadah, apakah kamu bisa masuk surga? Saya katakan mudah-mudahan. Karena saya orangnya, kalau ditanya pasnya nggak pede, tapi dalam hati saya pede. Saya percaya bahwa saya nanti kalau meninggal juga masuk surga. Saya kan bukan penjahat, bukan penipu. Saya kan juga beribadah. Di situ juga diceritakan bahwa orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu dosanya diampuni. Cerita tentang keselamatan, tentang kerajaan surga. Hampir setiap hari cerita tentang Tuhan Yesus. Setelah tidak lama kemudian, tidak ada yang mengajak saya pergi ke gereja. Tidak ada yang mengajak ya, saya pergi ke gereja. Setelah saya pergi ke gereja, saya tidak tahu cara ibadah orang Kristen. Kalau duduk ya duduk, berdiri ya berdiri. Nah, itulah saya dulu. Setelah saya pulang, yang saya ikuti, apakah kamu benar-benar mau terima Tuhan Yesus? Kalau kamu mau terima Tuhan Yesus, kamu baca firman Tuhan. Akhirnya saya baca firman Tuhan. Baca dari kitab Matius biar tahu tentang Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku. Ya, itu ada di Yohanes 11 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi saya menjadi orang Kristen. Itu bukan kehendak saya. Itu adalah kehendak Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah memilih saya, akhirnya saya menyadari bahwa hidup saya ini adalah milik Tuhan. Dan saya menyadari bahwa Tuhan punya rencana di dalam hidup saya. Nah, saya akan baca firman Tuhan. Ada yang bisa minta tolong? Roma 10 ayat 13 sampai 18. Kalau Roma 10. Ayat berapa, Pak? Ayat 13 sampai 18. Oke, demikian bunyinya. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kok mendengung ya suara saya? Jelas Pak, lanjutkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia?
Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sampai 15 banyak. Ya, terima kasih, Ya. Pak. Amin. Ya. Saya dulu sebelum menjadi orang Kristen, ya, sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus, ini adalah ayat untuk saya. Bagaimana saya bisa bersuruh kepada Tuhan jika saya sendiri tidak kenal Tuhan? Maksudnya Tuhan Yesus ya di sini ya. Bagaimana saya kenal Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana ada yang memberitakannya kalau tidak ada yang diutus? Berbahagialah mereka. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya? Mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi saya setelah diberitakan dengan firman, setelah diberitakan tentang firman, saya akhirnya mendengar tentang firman itu. Dan firman yang disampaikan oleh yang saya ikuti itu tidak kembali dengan sia-sia. Nah, terus akhirnya setelah saya mengerti tentang firman ini, tadi saya katakan dari awal bahwa saya pernah keluar masuk hutan. Di dalam keluar masuk hutan itu ada suatu perkampungan. Dan dalam benak pikiran saya, bagaimana di perkampungan itu bisa berseru kepada Tuhan jika mereka tidak kenal Tuhan? Bagaimana mereka bisa Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya? Nah, ini adalah tugas orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kita diutus untuk memberitakan Injil supaya mereka mendengar Injil, mendengar kabar baik yang menyatakan keamanan ada di dalam Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalannya adalah Tuhan. Nah, setelah saya tanya kepada di gereja ya, di gereja saya tanya, karena saya ini waktu baru-baru jadi orang Kristen kayaknya kok wah kalau keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Terus saya juga pernah membaca firman Tuhan, oleh sebab itu pergi kamu, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan seterusnya. Seakan-akan firman Tuhan untuk saya, bahwa saya itu harus memberitakan Injil. Makanya waktu saya baru-baru jadi orang Kristen, saya tanya kepada hamba Tuhan yang ada di Ngawi, bagaimana kalau saya memberitakan Injil? Akhirnya hamba Tuhan yang ada di Ngawi, saya jadi Kristen belum lama, tapi ada kerinduan. Dan dia katakan, sebelum kamu memberitakan Injil kepada orang lain, kemanapun engkau pergi, katakanlah dalam keluarga kamu dulu. Oh, jadi seperti firman Tuhan ya. Jadi memberitakan Injil itu dalam keluarga dari Yerusalem, terus keluar lagi. Nah itu ya. Jadi dari dalam rumah itu, dari dalam rumah dulu. Nah, sebenarnya bagaimana bisa bersyukur kepada Tuhan? Ini tidak hanya ada di suatu tempat, ya. Mungkin di keluarga kita, di pergan kita, itu terjadi. Karena apa? Mereka tidak bisa bersyukur kepada Tuhan karena mereka belum kenal Tuhan Yesus. Bagaimana mereka bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana mereka selamat? Dan disitulah kita harus bisa membawa nama Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan berkata kamu adalah surat terbuka, ya, surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Jadi kita harus menunjukkan kekristenan kita bahwa Tuhan atau firman Allah itu di dalam diri kita. Jadi hidup kita ini mencerminkan pribadi Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita itu menjadi terang. Maaf yang belum di-mute ya. Mohon di-mute dulu sebentar. Karena suaranya kok ada kresek-kresek ya. Ya, terima kasih Pak Anton, Pak Yandi. Ya. Jadi sampai di mana tadi ya? Saya dimanapun kita berada, kita harus mencerminkan pribadi Tuhan Yesus. Nah, tadi saya katakan
bahwa saya harus memberitakan dalam keluarga. Saya memberitakan dalam keluarga itu karena saudara-saudara saya ini adalah ada beberapa yang mereka tuh sholatnya itu taat sekali gitu ya. Saya kayaknya belum berani untuk memberitakan Injil ke mereka. Nah, dalam perjalanan saya menjadi orang Kristen, waktu saya masih ada di Ngawi. Saya masih ada di Ngawi karena saya hanya lulusan SD tadi saya bilang. Dari pihak gereja, kamu harus sekolah lagi SMP. Sebenarnya saya tidak mau kalau SMP itu saya tidak mau. Saya nggak mau belajar lagi. Saya merasa karena saya itu tidak pintar gitu. Yang penting saya bekerja, ya pasti bisa makan lah gitulah. Mungkin itu prinsip saya. Tapi akhirnya tidak tahu bagaimana. Akhirnya saya masuklah SMP. Saya SMP itu saya sudah berapa itu? Saya jadi orang Kristen saya saja bolak-balik akhirnya sekitar 18 tahun. 18 tahun saya menjadi orang Kristen karena waktu saya lulus SD itu saya bekerja tempat orang Kristen, setelah itu kan keluar. Akhirnya masuk lagi itu hanya itu lama. Akhirnya saya masuklah SMP. Dan saya masuk di SMP itu anjuran dari gereja. Jadi ya pasti biaya gereja juga bertanggung jawab. Tapi otak saya, pikiran saya itu tidak nyampe. Ya, pada dasarnya memang tadinya saya tidak pengen belajar lagi. Nah, setelah saya merasa tidak nyampe, wah saya kayaknya sekolah ini kayaknya nggak bisa ini. Saya mau keluar dari sekolah, tapi kok saya malu dengan gereja nanti. Saya tidak tahu pikiran saya itu kok saya pengen ke Jakarta. Nah, pengen ke Jakarta tanpa tujuan. Ini orang yang nekat. Kenapa saya berani ke Jakarta sendiri? Ya, dari Ngawi ke Jakarta sendiri. Nah, karena dalam pikir saya, orang Kristen ini kan orangnya baik-baik. Suka menolong. Terus ada firman Tuhan yang berbunyi, burung di udara dia pelihara. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Nah, itu ayat itu ada di otak saya. Jadi kalau seandainya saya ke Jakarta, mungkin nanti saya dapat bekerja. Akhirnya saya pergilah ke Jakarta dan keluar dari sekolah. Saya SMP kelas 1 saya keluar. Saya tinggalkan kota Ngawi menuju ke Jakarta tanpa tujuan. Nah, ini orang nekat, ini benar-benar nekat. Saya izin dari orang tua pun juga mengizinkan. Jadi pikir ini anak sudah besar pasti bisa mandiri. Saya ke Jakarta karena saya tidak tahu tujuan. Nah, tujuan pertama saya itu sebenarnya ke gereja. Karena orang gereja itu saya pikir orangnya baik-baik gitu, suka menolong. Tadi saya bilang ya. Setelah saya pergi ke gereja, ketemulah di gereja. Tujuan saya jelaskan bahwa saya mau bekerja. Ini anak dari kampung, Jawanya ya mendok sekali gitu ya, dari kampung. Nah, udah gitu tidak diterima. Akhirnya saya tapi saya masih tenang di Jakarta. Jadi di gereja ditolak. Jadi karena nggak ada lowongan kerja. Tapi juga tenang aja. Maksudnya, nah, saya juga nggak mikir nanti saya tidur di mana, nggak mikir itu. Oh saya tenang, jalan terus, jalan. Nah, terus mulai di Jakarta dengan orang yang jualan air susu, air kopi di lampu merah di daerah Tanah Abang. Saya sampai di situ. Saya ngomong-ngomong, kamu mau dagang kayak saya? Ya nggak apa-apa. Saya mau. Nah, karena saya kan kerja apa saja saya mau. Akhirnya saya sampailah ke Jakarta dan saya jualan es, kopi, air susu. Itu tahun 87 di Tanah Abang. Kalau pernah ke Tanah Abang, jual kopi, air putih, ada susu. Nah, itu saya ada di situ tahun 87. Dan saya mencari gereja. Di daerah Tanah Abang saya tinggal di Pejombongan dan akhirnya ketemu gereja Betel Petamburan ya, di daerah Petamburan Selipi. Dan saya di situ ikut ibadah pemuda. Jadi saya masuk gereja itu langsung pemuda tanpa sekolah minggu, tanpa remaja karena umur saya sudah 18 tahun. Dan saya di situ diusahakan bukan diusahakan dulu, ada beberapa orang kasih uang kepada saya karena merasa kasihan. Merasa kasihan, ini ada berkat, jangan kamu tolak, siapa tahu bisa
keperluan buat kamu. Akhirnya saya terima. Terus suatu saat saya dimasuk ke teman bekerja. Kamu mau nggak kerja di percetakan? Saya akhirnya kerja di percetakan. Setelah kerja di percetakan, karena dia punya usaha dua, ada bengkel dinamo. Saya pindah di bengkel dinamo, ya, pindah di bengkel dinamo. Sampai saat ini pengalaman saya bisa gulung dinamo. Nah, saya di situ menjadi orang Kristen di gereja Bethel ini. Saya tanya di lingkungan tempat tinggal saya waktu saya bekerja, apakah di sini ada Kristen? Wah, anak-anak kecil, oh ya banyak om. Oh, terus akhirnya saya nganterin anak sekolah minggu di Petamburan. Saya hitung anak sekolah minggu itu bisa 16 sampai 17 orang. Wow, itu sungguh-sungguh banyak sekali itu. Jadi kalau saya ke gereja mengajak sekolah minggu dari Pejombongan sampai Petamburan itu ya enggak lebih ya enggak sampai 1 kilo ya, agak jauh itu aja ya. Tapi berjalan kaki. Ini adalah saya merasa apakah ini pelayanan saya? Tapi saya percaya karena saya punya hati. Waktu saya ada di Ngawi, saya pun juga antar jemput sekolah minggu. Nah, saya di Jakarta juga nganterin anak sekolah minggu. Nah, singkat cerita saya kadang-kadang juga pulang ke Ngawi. Saya mengajak saudara-saudara saya, ternyata ada yang mau ke gereja. Ada yang mau ke gereja, tapi setelah saudara-saudara ke gereja, anaknya ini sudah besar, tidak diizinkan. Orang tua saya ke gereja lagi karena ya pokoknya anak-anaknya atau ponakan saya ini tidak mengizinkan. Akhirnya saudara saya ya akhirnya tidak ke gereja lagi. Nah, itu yang penting saya sudah memberitakan firman Tuhan dalam keluarga. Dan saya juga tetap berusaha untuk memberitakan Injil kepada saudara-saudara saya sampai saat ini. Dan karena umur saya sudah dewasa, mohon maaf, apakah masih ada yang belum di-mute? Ya, terima kasih. Jadi saya berdoa kepada Tuhan. Umur saya sudah cukup. Saya mau menikah ya. Saya pengen punya istri. Dan singkat cerita pada tahun 1099 saya suka bengkel sendiri, usaha gulung dinamo. Ya saya juga percaya, saya menyadari usaha itu adalah milik Tuhan. Dan saya menyadari dinamo yang masuk di bengkel saya itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Saya sadar itu. Nah, terus saya juga berdoa kepada Tuhan, saya pengen punya istri. Nah, saya dari dulu pengen punya istri orang Tionghoa, orang Chinese, karena saya lihat orang Chinese ini pintar memasak. Singkat cerita, tahun 2010, karena saya pacaran kan 1 tahun, berarti tahun 2010 saya kenalan dengan Weni, waktu itu masih pacaran. Saya pacaran 1 tahun. Waktu itu istri saya juga masih bekerja di kantor. Tapi istri saya tidak tahu kalau saya hanya lulusan SD, SMP kelas 1 keluar. Tapi yang tahu hanya saya ini orang Kristen dan ada usaha. Nah, semuanya oleh karena pertolongan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan istri yang sesuai yang saya inginkan. Jadi ini maksud saya, Tuhan memilih saya menjadi orang Kristen, tidak hanya memilih, tetapi Tuhan juga punya rencana di dalam hidup saya. Apa rencana? Rencana kita semuanya berbeda-beda ya. Mungkin ada rencana Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, atau mungkin sebagai donatur, mungkin sebagai penasehat, ya. Banyak karunia, tetapi berbeda-beda. Nah, jadi kita akan buka lagi firman Tuhan di dalam Lukas 8. Bisa minta tolong Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Lukas 8 ayat 11.
Ya, sampai 15. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Ya, terima kasih Pak Anfal. Ya, inilah saya dulu sebelum menjadi orang Kristen. Ada seorang penabur, ya, keluar untuk menabur. Yang ditabur adalah firman Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya adalah menjadi tanah yang subur. Yang jatuh di tanah yang baik, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi, orang-orang yang belum menjadi orang Kristen, kalau ada pemberita Injil, itu firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, mungkin ada sebagian jatuh di pinggir jalan dan di semak duri, di tanah yang baik. Tapi firman Tuhan itu kalau di tanah yang baik menghasilkan buah. Saya adalah sebagai tanah. Dan kalau di gereja, itu pun sebenarnya masing-masing jemaat itu juga ibaratkan tanah. Karena di gereja itu tingkat kerohaniannya bisa berbeda-beda. Untuk mengerti firman Tuhan berbeda-beda. Untuk melakukan firman Tuhan juga berbeda-beda. Ada yang setia, ada yang tidak setia. Ada yang taat dengan firman Tuhan, ada juga yang tidak taat firman Tuhan. Ada yang mendengar firman Tuhan pada saat itu senang, tapi di saat ada persoalan mereka juga ketakutan. Nah, jadi kita sebagai orang percaya Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita menjadi tanah yang subur, bisa menghasilkan apa yang dikehendaki Tuannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, ini saya akan ada kesaksian lagi ya. Saya dipilih oleh Tuhan, punya rencana di dalam hidup saya. Walaupun saya meninggalkan kota saya yang tujuan tadi, ternyata Tuhan punya rencana di dalam hidup saya. Setelah saya ke gereja, ke GBI Petamburan ini sebelum menikah kejadiannya. Sebelum menikah saya melihat orang tunanetra ke gereja sendiri akhirnya saya anterin pulang. Nah, dalam cerita ini saya sudah tidak mengantar anak sekolah minggu karena anak-anak sekolah minggu rumah-rumahnya pada dijual, digusur, diselipi, yaitu menjadi bangunan Jakarta Design Center. Jadi orangnya pada pindah kemana-mana. Ya, tahun 2006 saya melihat ada beberapa tunanetra di GBI Petamburan. Setelah pertama satu saya antar pulang, lama-lama kok lebih dari satu, bisa 4, bisa lebih. Terus saya tidak mungkin sepertinya kalau saya mengantar pakai motor. Akhirnya saya kembali berdoa kepada Tuhan. Tahun 6. Dan saya
pengen punya mobil supaya saya bisa mengantar orang-orang tunanetra ini. Ini kayaknya pelayanan saya ini ya seperti ini, bukan saya itu, pelayanan saya itu seperti menyampaikan firman Tuhan yang seperti hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat. Enggak, saya tidak bisa. Itu kayaknya bukan saya itu ya. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan tentu hanya dengan kesaksian saya. Itu saya alami. Dan mengenai keuangan untuk beli mobil itu sebenarnya saya juga tidak mencukupi. Saya tanya sama teman, saya mau beli mobil tapi uangnya kurang. Berapa kurangnya? Waktu itu harga mobil 32,5. Kijang Rover tahun 89. Nah, teman saya bilang, "Oke, pakai duit saya aja. Nanti cara mulanginya ya nanti kalau sudah ada dipulangin, kalau belum ada juga nggak apa-apa." Kayak teman saya ini sama-sama orang Kristen dan dia juga tahu kalau mobil ini akan saya pergunakan untuk antar jemput netra. Karena dalam pikiran saya itu begini, di gereja ini sepertinya tunanetra ini kurang perhatian. Ya ada yang memperhatikan ya, bukannya tidak ada. Tapi menurut saya itu kurang. Terus bagaimana saya memperhatikan tunanetra ini supaya mereka itu merasa diperhatikan, terus tetap setia kepada Tuhan. Nah itu tadi akhirnya saya pengen beli mobil, saya antar jemput. Ya kalau ada berkat, mungkin saya juga bisa kasih berkat kepada mereka. Nah, tidak lama beberapa tahun gitu, utang saya bayar dengan lunas, yaitu kepada teman saya, karena saya punya utang pun saya bertanggung jawab. Pada tahun 2006, saya punya utang 17 juta sekitar itu, tapi cukup besar buat saya. Tapi Tuhan menolong saya. Karena mobil itu tidak saya pergunakan untuk sok-sokan atau kesenangan saya, tapi untuk dalam pelayanan. Nah, setelah itu ya itu tadi saya berdoa kepada Tuhan, minta ya pasangan hidup. Akhirnya Tuhan memberikan. Nah, setelah punya pasangan hidup, mobilnya mau ganti. Mobilnya diganti, Avanza baru. Rundingan dulu bersama istri. Kredit. Dan saya mohon untuk tunanetra berdoa supaya pembayaran kredit ya, karena saya kredit mobil, akhirnya tunanetra ini berdoa supaya mobil yang ditumpangi rame-rame ya, pembayarannya lancar dan tidak terjadi kecelakaan ya, pokoknya seperti itu. Jadi samping seminari battle ya, karena selalu parkirnya di situ. Akhirnya benar pertolongan Tuhan lagi, mobil itu bisa lunas. Nah, bayarnya juga tidak pernah telat. Nah, itu semua karena pertolongan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Tuhan Yesus itu sungguh dahsyat. Pertolongannya tidak pernah terlambat di dalam keluarga kami. Hingga sampai saat ini pertolongan Tuhan sungguh luar biasa. Sering mungkin Bapak Ibu melihat saya, baik di ibadah family ministry maupun di ibadah PMD. Kalau saya ibadah dengan ruangan seperti ini, berarti saya tidak kerja. Istri saya juga menjadi ibu rumah tangga. Tetapi semua oleh karena pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kami, dengarannya Tuhan. Dan saya sampai saat ini, Tuhan tidak izinkan saya untuk pinjam untuk kebutuhan keluarga. Kan waktu tahun 2020 COVID melanda Indonesia, melanda seluruh dunia. Oleh karena pertolongan Tuhan, saya sedikit bisa membagikan berkat kepada teman-teman saya. Dan saya pun mendengar di YouTube banyak orang yang pintar jualan ya. Ada yang jualan macam-macam. Karena ekonomi pada COVID itu ekonominya pada menurun, penghasilannya menurun, sehingga saya lihat di YouTube itu benar apa tidak,
Ada yang jual TV, jual kulkas, di tempat pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Tetapi oleh kemurahan Tuhan lagi, kami sekeluarga, Tuhan cukupkan kebutuhan kami setiap hari. Ini semua adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Nah, kembali Tuhan yang memilih saya. Kalau Tuhan sudah memilih saya, Tuhan sudah memilih Bapak Ibu semuanya yang mengikuti Zoom ini. Tuhan itu punya rencana. Rencananya tidak hanya duduk, ibadah, pulang. Tetapi Tuhan punya rencana masing-masing berbeda-beda. Ya. Tadi saya sudah sebutkan. Ada yang menjadi gembala, sidang. Jadi bertekunlah. Bertekunlah sesuai apa yang menjadi panggilan Tuhan. Yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Karena kalau kita bertekun, kita setia kepada Tuhan, upahnya sudah menanti kita. Jangan sampai kita menjadi putus asa karena mengiring Tuhan. Tetapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup menolong apa yang menjadi pergumulan kita. Nah, ya kembali yang saya sampaikan tadi, saya senekat itu ya ke Jakarta. Itu sungguh Tuhan. Saya juga tidak tahu kok saya seberani itu. Itu saya nggak kepikir itu. Tetapi Tuhan tetap menolong saya. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kalau saya ingat pertolongan Tuhan demi pertolongan di dalam hidup saya, rasanya saya itu mau menangis. Karena itu besar kasih Allah di hidup saya. Tuhan yang memilih saya, Tuhan yang menyelamatkan saya, Tuhan yang selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan. Itu semua karena kasih Tuhan di dalam hidup saya. Begitu juga Tuhan yang sama mengasihi Bapak Ibu, semua yang mengikuti Zoom ini. Dan saya ingat firman Tuhan yang berkata, mari datang kepada kamu semua yang letih dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di saat saya ada pergumulan, saya datang kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi pertolongan kita, pertolongan saya, pertolongan kita semuanya. Dan saya bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kami sekeluarga ada sebagaimana ada sampai saat ini. Sedikit lagi kesaksian. Ya, pada waktu saya menikah, tentu yang didambakan seorang istri adalah anak. Setelah tidak datang bulan, pakai alat apa itu yang bisa menunjukkan bahwa positif itu ya hamil. Akhirnya lah ke USG. Nah, rutin ke USG rutin. Akhirnya umur anak saya umur 8 minggu itu istri saya bisa mengeluarkan segumpal darah. Ya, segumpal. Setelah istri saya juga kaget kok bisa keluar. Dan akhirnya USG lagi. Dokter menyatakan keguguran. Bahwa anak yang di dalam kandungan itu sudah ada. Istri saya yang sangat mendambakan seorang anak, ya sedikit sedih. Karena kok sampai itu bisa terjadi. Dan setelah tanya kepada dokter apakah perlu dikoret, ya, maksudnya dibersihkan, USG menunjukkan ini sudah bersih, tidak perlu. Akhirnya istri saya minum obat yang pahit supaya benar-benar bersih. Tapi setelah minum obat beberapa bulan tidak datang tamu. Akhirnya periksa lagi. Dan ternyata oleh karena kemurahan Tuhan, anaknya itu tetap ada dan umurnya itu tetap berlanjut dari 8 bulan dan seterusnya. Ini adalah suatu mukjizat Tuhan.
mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam keluarga kami. Karena dokternya pun juga menyatakan ini mujizat Tuhan. Oh, berarti jadi di dalam keluarga kami semuanya serba mujizat, mujizat dan mujizat. Karena pada waktu menikah pun saya yang keluar bukan dari orang tua, karena hanya berdua saja karena orang tua tidak memungkinkan, jadi harus keluar biaya. Dan itu semuanya pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Waktu anak saya lahir, karena istri saya waktu itu kerja di kantor, ada teman-temannya datang. Anggaran sudah dipersiapkan, tetapi ternyata itu di luar dugaan. Tapi Tuhan tetap menolong. Ada atasan, sehingga uangnya pas. Wah, luar biasa itu, Tuhan sungguh luar biasa. Jadi yang luar biasa ini saya rasakan dalam keluarga kami. Dan saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memilih saya. Tuhan menolong saya, menolong keluarga kami. Di saat kebutuhan keluarga kami, dalam pergumulan kebutuhan keluarga kami, Tuhan cukupkan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi yang saya sampaikan ini yang pertama yaitu Tuhan yang memilih saya, karena saya sendiri merasa bahwa saya tidak memilih Tuhan. Saya tidak memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih saya dengan cara ada orang yang memberitakan Injil kepada saya. Sehingga saya menerima. Nah, itulah cara Tuhan memilih saya. Seperti dari awal saya sampaikan, Kristen ini harus menyadari bahwa yang memilih Bapak Ibu semua adalah Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Ya, saya sudah sampaikan, mungkin melalui pasangan hidup akhirnya menjadi orang Kristen, mungkin dengan doa karena sakit menjadi orang Kristen, atau mungkin diajak teman akhirnya menjadi orang Kristen. Tetapi Tuhan untuk memilih kita, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita dipilih Tuhan untuk menjadi anaknya, menjadi umatnya. Dan kalau kita baca firman Tuhan pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Dia menyediakan tempat buat kita. Jadi kita ada harapan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan sudah menyediakan tempat buat kita semuanya di surga kelak nanti. Ya, ini yang saya sampaikan, dan kami sekali lagi saya sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang selalu menyertai keluarga kami, mencukupi keluarga kami apa yang dibutuhkan. Begitu juga yang mengikuti COM ini juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang sanggup menolong dalam pergumulan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Nah, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini Tuhan, kami sudah menyampaikan kesaksian sedikit firman Tuhan. Biar apa yang saya sampaikan ini Tuhan benar-benar dapat dimengerti, direnungkan, juga dilakukan, supaya kami tetap setia mengiring Tuhan. Dan kami tetap setia apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Pelayanan apapun kami mau tetap setia kepadamu ya Bapa. Roh Kudus yang selalu memampukan kami, sehingga kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembali kepada Pak Komengwan. Ya, terima kasih untuk tambahnya. Bapak Johannes Sumarmo yang sudah memandu, memberitakan kabar sukacita firman Tuhan ya. Luar biasa ya, memang satu rencana Tuhan itu nggak pernah gagal ya. Dan saya percaya rencana Tuhan itu pasti ya dan amin untuk kita untuk dipilih menjadi anak-anaknya. Saya melihat juga segala sesuatu yang dilakukan Pak Johannes Sumarmo ini ya,
satu bentuk kasih Allah yang dia praktekkan dalam kehidupannya. Terlebih lagi dia suka berbagi ya, apa yang dia miliki ya. Bahkan tadi kesaksiannya saya sungguh diberkati ya. Bagaimana dia punya cita-cita ya yang mulia ya untuk mengantar orang-orang yang tunanetra ya untuk datang ke gereja. Itu satu perbuatan kasih Allah yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Itu luar biasa ya. Makanya hidupnya sampai hari ini Pak Yohanes Sumamo tidak pernah kekurangan ya. Amin ya. Bahkan diberkati berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita ya. Bahkan tidak pernah sakit ya, selalu sehat ya, selalu diberkati Tuhan. Amin. Ya. Kita harus seperti yang dilakukan Pak Yohanes Sumarmo ya. Karena ini satu perbedaan yang luar biasa ya. Kalau dari kecil anak Tuhan, orang Kristen itu nggak heran ya. Tapi ini dari orang seberang, dia bisa melakukan apa yang ada di firman Tuhan. Amin. Ya. Kita juga harus seperti itu ya. Kita Yakobus 1 ayat 22. Kita jangan hanya cuma dengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Itu yang sulit dalam setiap kehidupan orang percaya. Ya. Tapi nggak ada yang sulit asal kita mau melakukannya dengan ketulusan hati. Amin. Ya, luar biasa ya. Saya percaya kita semua diberkati oleh kasih-Nya ya. Berani merantau dari mana itu kotanya saya lupa. Dari mana itu Pak Sumarmo? Ngawi ya. Itu jauh banget ya. Ngawi itu jauh banget itu, kampung banget ya. Tapi dia nekat ya. Tapi tentunya semua itu udah diatur oleh Tuhan Yesus ya. Dia ada satu rencana yang besar buat Pak Yohanes Sumarmo. Dan saya percaya apa yang dia inginkan, yang dicita-citakan, dia berdoa untuk saudara-saudara kandungnya, itu akan tergenapi, akan diberikan oleh Tuhan. Asal kita tidak pernah putus berdoa ya, minta hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Yohanes Sumarmo yang sudah menjadi berkat firman Tuhan yang luar biasa. Terlebih lagi kesaksiannya ya, dahsyatnya, mujizatnya Tuhan berikan terus ya, dinyatakan ya. Bahkan anaknya yang tadinya orang bilang keguguran, tapi Tuhan bisa kasih mujizat yang seperti itu. Itu amazing ya, a miracle ya. Itulah kedahsyatan Tuhan Yesus yang luar biasa buat kita semua orang percaya. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk hambanya Bapak Yohanes Sumarmo, kiranya Tuhan pakai pelayanan Bapak, istri, anak, juga pekerjaannya selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Silakan Pak Neta Denson untuk menampilkan ibadah besok. Ya, besok kita akan dilayani kembali oleh Ibu Elintan, yang juga hadir ya di ibadah hari ini. Kiranya akan diberkati oleh firman Tuhan, dibangun di atas batu karang, tentunya batu karang yang teguh ya di dalam firman Tuhan. Kita akan diberkati besok, seperti hari ini kita juga diberkati firman-Nya oleh hambanya Bapak Yohanes Sumarmo. Silakan satu pujian sebelum doa cepat nanti Ibu Biona. Kita sudah diberkati dengan kesaksian dan firman Tuhan. Kita berdoa doa syafaat. Dari semula semua baik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua
dalam tangan, dalam rencana-Mu, rencana indah, rencana indah, Engkau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Haleluya, Puji Tuhan. Terima kasih untuk pujiannya, Bapak Derikson. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga selalu. Bapak Johannes Sumarmo melimpah-limpah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tidak henti-hentinya kami ucap syukur hanya kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang maha baik. Terima kasih untuk hari ini kami semua boleh berkumpul kembali Tuhan di ibadah FM di sore hari menuju malam hari yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih kami semua boleh dalam kondisi sehat walafiat, boleh bertegur sapa, beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, juga boleh mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu yang Kau pakai secara luar biasa, karena Engkau maha luar biasa ya Tuhan Yesus, yaitu Bapak Johannes. Tuhan, terima kasih Engkau telah hantarkan Bapak Johannes ke tengah-tengah kami untuk mewartakan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati selalu bersama istri, juga anak-anak tercinta Tuhan. Kau berkati setiap pelayanannya ya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan setiap usahanya ya Bapak. Kami serahkan Bapak Johannes selalu beserta keluarga tercintanya ke dalam tangan Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu berdoa untuk family ministry ibadah Zoom ini ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu berkati, Kau selalu lindungi Tuhan. Kau urapi Tuhan dengan urapan yang kudus ya, Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Berkati sehingga family ministry boleh terus dibuka, boleh jaya, dan boleh menjadi berkat untuk ibadah yang lain yang baik dibuka secara online maupun onsite. Thank you Lord Jesus. Kami juga selalu bersehati, bersepakat, berdoa untuk kedua gembala kami yang kami kasih dan kami cintai, Bapak Komingguan dan Bapak Lohendra. Kami serahkan selalu mereka berdua ke dalam tangan Tuhan bersama istri, anak-anak, dan cucu. Juga setiap pelayanan Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Kami serahkan selalu Bapak Koming dan Bapak Lohendra bersama keluarga tercinta hanya ke dalam tangan Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, biarlah sukacita, damai sejahtera, Allah, kesehatan selalu Tuhan berikan untuk mereka berdua Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang hadir pada saat ini, anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir, yang hamba belum sempat menyebutkan satu persatu, tapi Engkau yang mengetahui pribadi lepas pribadi. Bless them all Lord Jesus. Mungkin ada yang datang dengan penyakit Bapa, dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan mereka semua. Mungkin ada yang dalam Tuhan pergumulan, Tuhan Yesus juga campur tangan. Mungkin ada yang dalam kesedihan, patah semangat, Bapak Engkau beri semangat yang baru Tuhan untuk mereka semua dalam nama Yesus. Thank you Lord Jesus. Bless juga Tuhan Bapak Derikson yang selalu juga setia Tuhan untuk membantu dibukanya Zoom ini, juga boleh merecord Tuhan untuk rekaman family ministry, ibadah family ministry juga yang secara teknis Tuhan Engkau bless selalu Bapak Derikson berserta istri, anak-anak tercinta, juga anak-anak didiknya ya Tuhan, pelayanannya Tuhan Engkau berkati, juga usahanya Tuhan Engkau berkati. Kami serahkan Bapak Derikson berserta keluarga tercinta selalu hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Makasih Tuhan Yesus. Kami selalu berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati, kuduskan Tuhan, biarlah penuh dengan urapan kuasa Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan, dijauhkan dari bencana alam Tuhan, bencana longsor, kemarau atau apapun ya Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan, berkati Tuhan Bapak Presiden kami, juga Wakil Presiden dan semua jajaran Tuhan yang memimpin bangsa kami di kota-kota maupun di desa-desa. Tuhan beri roh takut akan Engkau. Terlebih Tuhan berkati Tuhan para pelayan, para anak-anak-Mu yang melayani Engkau ya Tuhan, yang tidak hanya di kota-kota tapi yang khususnya di desa-desa, kampung-kampung, di hutan-hutan, mungkin di gua-gua Tuhan Yesus. We never know Jesus. Kau bless
them all, terutama keluarga mereka yang mereka tidak bawa, Tuhan, mereka tinggal harus tinggalkan Bapa, cukupkan segala kebutuhan hidup mereka, Tuhan. Kau punya cara untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh setia melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mereka yang jauh kekurangan daripada kami, janda-janda miskin, duda-duda miskin, anak yatim piatu, orang pinggir jalan yang kekurangan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, juga mereka yang terkena busung lapar. Tuhan Yesus, tolong mereka semua, berkati mereka semua Tuhan, melimpah-limpah melebihi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami percaya Tuhan ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan hati yang tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau Allah Maha mendengar, Maha menjawab, dan Maha merespon setiap doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Happy birthday, Happy birthday, happy birthday to you. birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umur, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Selamat ulang tahun Pak Jone, silakan Pak Gembala untuk mendoakan. Belum tiup lilinnya ini. Happy birthday Bapak Johannes, berkati, amin. Pak Yohanes, aku yang tiup lilinnya ya. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk hari ini yang berulang tahun Bapak Johannes Sumarmo yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita arahkan ke Pak Johannes Sumarmo. Saya akan membacakan satu firman Tuhan di Amsal 3 ayat 2 dan 3. Karena panjang umur dan lancar kesejahteraan sejahtera penyembahnya kepada kasih dan setia meninggalkan Johannes Sumarmo. Kalungkanlah itu pada leher Bapak Johannes Sumarmo. Tuliskanlah itu pada terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Yang hari ini hamba-Mu sudah ditambahkan usia 1 tahun Tuhan. Kiranya terus Kau tambah-tambahkan berkat-Mu Tuhan. Damai sejahtera sukacita-Mu terus mengalir di dalam keluarganya, istri, anak-anaknya, juga keluarga besarnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak akan sekalipun Kau meninggalkan hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan Kau pakai dia terus menjadi hamba yang setia di dalam melayani Engkau Tuhan. Terlebih lagi dia selalu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya di dalam pujian ada kesembuhan, di dalam pujian ada pertolongan-Mu, di dalam pujian ada mujizat-Mu yang senantiasa Kau berikan untuk Bapak Johannes Sumarmo bersama istri juga anaknya Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus segala apapun pekerjaannya, juga keluar masuknya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kami percaya Tuhan, Kau selalu memberkati Bapak Johannes Sumarmo, juga kami semua yang hadir malam ini Tuhan. Kiranya terus Kau berkati setiap kami. Sebelum kami berbincang-bincang, kami mau angkat kedua tangan kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku kepada mula kami. Semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu,
semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan malam ini yang mungkin ada sakit, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak ada jalan keluar, Tuhan pasti buka jalan. Segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Segala apapun yang kami lakukan, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Semuanya perkenanan Tuhan selalu ada. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Hati Tuhan Yesus selalu disenangkan oleh pelayanan kami semua. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang bermain menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati, sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat ulang tahun Bapak Johannes Sumarmo. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Pak Joni Iskandar untuk bincang-bincang.